Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahma dengan NIM 1923404, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Temu Balik Informasi dengan dosen pengampu Bapak Habibur Rahman SPDI MA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi penelusuran informasi secara efektif. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelusuran informasi. Nah, penelusuran informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali informasi yang dimiliki perpustakaan. Sedangkan strategi penelusuran informasi menurut Rifai ialah suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem temu kembali informasi. Strategi penelusuran ini diperlukan untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran. Nah, selanjutnya teknik penelusuran informasi. Ada 6 teknik penelusuran dasar dalam temu kembali informasi menurut Choudhury. Di antaranya, yang pertama penelusuran dengan kata dan frase. Yang kedua, penelusuran dengan logika boolean. Yang ketiga, penelusuran dengan penggalan kata atau truncation. Yang keempat, penelusuran kedekatan atau proximity. Yang kelima, penelusuran dengan penggalan field atau metalog. Dan yang keenam, penelusuran dengan pembatasan atau limiting search. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 strategi penelusuran informasi secara efektif, yaitu dengan logika boolean, parse search, kemudian truncation dan file type. Yang pertama, logika boolean. Logika boolean adalah pengoperasian strategi menggunakan kata and, or, not yang memungkinkan menggabungkan kata kunci ke dalam mesin pencarian untuk mengambil dokumen dari database yang ditelusuri untuk menghasilkan hasil yang lebih relevan. Yang pertama, logika boolean dengan menggunakan operator and atau dengan simbol tanda plus. And digunakan apabila ingin mencari informasi yang mengandung 2 atau lebih kata kunci. Menggunakan and di antara 2 kata kunci berfungsi guna memberitahu komputer untuk menghadirkan 2 kata kunci tersebut dalam hasil pencarian. Contohnya literasi and informasi. Maka nantinya hasil informasi yang didapat berupa literasi dan informasi tersebut. Nah, penggunaan strategi logika boolean dengan operator and dapat dilakukan dengan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian pada kolom pencarian kita dapat mengetikkan kata literasi and informasi. Kemudian search. Akan muncul informasi-informasi mengenai literasi informasi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan menggunakan operator OR atau dengan simbol garis miring. OR digunakan apabila ingin mencari informasi yang mengandung salah satu dari istilah-istilah yang diperlukan atau alternatif dari sebuah kondisi sehingga hasilnya lebih banyak. Contohnya literasi or informasi. Maka nantinya dokumen atau informasi yang didapat mengenai literasi saja atau informasi saja ataupun kedua-duanya. Dalam penggunaan operator OR, kita juga dapat menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dengan cara mengetikkan pada kolom pencarian kata literasi or informasi. Maka nantinya hasil yang didapat ialah mengenai literasi saja atau informasi saja ataupun kedua-duanya.
Dan yang ketiga dengan menggunakan operator not atau dengan simbol tanda minus. Not digunakan apabila ingin menemukan sumber informasi yang mengandung suatu kata tetapi tidak mengandung kata lain. Maksudnya di sini ialah kata kunci pertama harus ada tetapi kata kunci kedua tidak boleh ada. Not mempersempit pencarian pada saat penelusuran informasi. Contohnya literasi minus informasi atau literasi non informasi, maka nantinya hasil yang didapat ialah mengenai literasi saja, bukan informasi. Kemudian dalam penggunaan operator not juga menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dengan cara mengetikkan pada kolom pencarian kata literasi, min atau tanda minus, informasi. Kemudian nantinya hasil yang didapat ialah mengenai literasi saja. Selanjutnya, strategi yang kedua ialah phrase search. Phrase search digunakan untuk mencari sumber informasi yang mengandung kata kunci berupa frase dengan menggunakan tanda kutip. Menggunakan tanda kutip di sekitar frase ini akan membuat komputer untuk mencari kata kunci frase bukan sebagai kata-kata individu. Contohnya, teknologi informasi diberi tanda kutip, manajemen perpustakaan, perpustakaan digital, perpustakaan sekolah, maka nantinya informasi yang didapat akan lebih spesifik. Pada strategi proses search, dalam penggunaannya dapat menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dengan cara memasukkan dan mengetikkan kata atau kalimat yang hendak atau ingin dicari. Contohnya di sini saya mengetikkan kata atau kalimat perpustakaan digital menggunakan tanda kutip. Nah, pada awal dan akhir kalimat digunakan atau diberi tanda kutip, maka hasil yang diperoleh akan lebih spesifik dan akan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, strategi yang ketiga ialah truncation. Truncation merupakan penggunaan tanda atau simbol bintang pada kata kunci atau pemenggalan kata yang melibatkan penggunaan simbol khusus di akhir kata untuk menemukan semua variasi kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian. Contohnya, chill digunakan simbol bintang. Kemudian digunakan untuk mendapatkan sumber informasi yang mengandung kata chill, children, atau childish. Kemudian manage diberi simbol bintang di akhir, kemudian digunakan untuk mendapatkan sumber yang mengandung kata manajemen, managing, manager, atau manajerial. Kemudian diabetes diberi simbol bintang, maka akan ditemukan hasil pencarian berupa diabetes, diabetik, maupun diabetika. Selanjutnya, strategi yang keempat ialah file type. File type digunakan untuk membatasi hasil pencarian berdasarkan tipe atau format file. Format file dapat berupa PDF, Docs, PPT, dan HTML. Contohnya, apabila kita ingin mencari sebuah dokumen dengan format PDF, maka dapat kita ketik pada mesin pencarian, contohnya seperti temu kembali informasi .pdf, maka nantinya dokumen atau informasi yang kita dapat berformatkan PDF. Sama juga halnya dengan apabila kita menggunakan .doc, maka nanti hasilnya juga berupa Word atau dokumen. Dan ketika kita hendak mencari informasi berupa PPT atau PowerPoint, maka dapat kita ketikkan pada mesin pencarian, contohnya seperti pengembangan koleksi .ppt, maka nanti informasi yang tampil akan berformat PPT. Nah, inilah contoh penggunaan strategi file type. Kita bisa menggunakan mesin pencarian Google dalam pengaplikasiannya. Nah, ini contoh dalam penggunaan .pdf, maka hasil dokumennya ialah berupa PDF. Kemudian juga penggunaan .doc, maka hasil yang didapat ialah berupa dokumen atau Word. Dan ketika hendak ingin mencari dokumen berupa PPT, maka kita menggunakan .ppt, maka hasilnya akan berupa PPT juga. Baiklah, sekian penjelasan penelusuran informasi secara efektif yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.